warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tematik Bina, IPS, dan SBDP. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ikuti ustazah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, semoga dengan pembacaan doa tadi kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat dan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, minggu lalu kita sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, caranya ada dua. Yang pertama melalui pertempuran dan yang kedua melalui perundingan. Ayo teman-teman, siapa yang masih ingat pertempuran apa saja yang pernah dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, pertempuran di Surabaya. Yang kedua, adanya pertempuran di Ambarawa. Dan yang ketiga, adanya Bandung Lautan Api. Nah, sedangkan melalui perjanjian, diantaranya perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, serta konferensi Meja Bundar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada upaya mengembangkan kesejahteraan kebangsaan pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, pada awal berdirinya negara Indonesia, ekonomi di Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh harga-harga yang mahal karena inflasi dan blokade ekonomi oleh pemerintah Belanda atau Nika. Nah, namun rakyat Indonesia tetap berusaha untuk meningkatkan perekonomian pada masa itu. Nah, baru pada bulan Februari 1946, pemerintah baru berupaya untuk memprakarsai usaha-usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Teman-teman, upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama, pinjaman nasional, yang kedua, konferensi ekonomi, yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi, dan yang keempat, rencana Kasino. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai pinjaman nasional. Nah, pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Insinyur Surahman. Nah, pembayaran ini dibayar kembali selama 40 tahun. Yang kedua, yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Nah, salah satu tujuan dari konferensi ini adalah untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti produksi, distribusi makanan dan sandang, serta statut administrasi perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas selama 2-3 tahun. Dan yang keempat, rencana Kasino, yaitu membahas mengenai swasembada pangan. Di antara usaha yang dilakukannya adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera dan melakukan intensifikasi penanaman bibit unggul di Pulau Jawa. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam produksi pangan, serta dibentuknya kebun-kebun bibit di setiap desa dan transmigrasi. Dan yang kelima adalah persatuan tenaga ekonomi.
ini bertujuan untuk kembali menggiatkan partisipasi pengusaha swasta sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Oke teman-teman, beranjak dari ekonomi Indonesia, kita akan melanjutkan pembelajaran kepada pidato yang pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada saat proklamasi kemerdekaan. Setelah ini, Ustazah akan membacakan sebuah pidato. Silahkan antum buka modulnya ya, dan simak pidato yang Ustazah sampaikan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita itu. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita menyadari diri kepada mereka, menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sependapat. Bahkan sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kedaulatan tekad itu, kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah teman-teman, demikianlah salah satu contoh pembacaan pidato yang dibacakan saat kemerdekaan Indonesia. Sekarang, agar kita lebih memahami pidato tersebut, marilah kita jawab pertanyaan berikut ya. Untuk pertanyaan pertama, siapakah nama pembicara dalam pidato tersebut? Ya, betul sekali. Soekarno. Soekarno yang membacakan pidato tersebut. Yang kedua, siapakah pendengar pidato tersebut? Pendengarnya adalah masyarakat umum dan rakyat Indonesia. Selanjutnya, di manakah tempat pidato disampaikan? Nah, untuk tempat pidato disampaikan ada di bagian akhir tadi teman-teman. Jakarta, 17 Agustus 1945. Berarti pidato tersebut disampaikan di Jakarta. Selanjutnya, bagaimana suasana saat disampaikan pidato? Nah, karena ini penyampaian proklamasi kemerdekaan, tentu suasananya tenang dan khidmat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang
bagian-bagian pidato. Yang pertama disebut dengan salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini teman-teman berisi sapaan, salam, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Yang kedua namanya pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi ucapan syukur, penghormatan, dan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Dan yang ketiga berisi inti. Nah, bagian inti yaitu berisi tentang topik secara lengkap. Ada di sini kalimat ajakan dan bujukan. Dan yang keempat adalah penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Serta yang kelima disebut dengan salam penutup, yaitu ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Oke teman-teman, beranjak dari perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan, sekarang kita akan menyaksikan sebuah tarian yang ada di negara kita Indonesia, yaitu Tari Indang. Selamat menyaksikan. Ampun jemaah teman-teman, sembari memperhatikan tari indang tersebut, perhatikan pola lantainya ya teman-teman. Untuk tugas IPS dan Bahasa Indonesia nanti Ustazah share di Google Form. Sedangkan untuk tugas SBDP, antum silahkan membuat video di mana dalam video tersebut antum menarikan tari indang. Oke teman-teman, dalam video tersebut antum bisa mengajak adik atau orang tua antum untuk menarikan tari indang ya. Oke teman-teman, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.